Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. لا إله إلا الله الله أكبر المسيح وتتام صلاة القائم آتي محمد الوسيلة والفضيلة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه
ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Masyarul muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluhu faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla jalaluhu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Segala puja dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah yang telah memberikan kita nikmat-Nya. Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk senantiasa duduk, tunduk, berdiri dan berbaring untuk melakukan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan bertemu dengan Allah Rabbul Alamin dalam keadaan ridhonya. Sehingga kita harus meningkatkan ketakwaan kita dengan nikmat tersebut, jemaah. Senantiasa melihat apakah kualitas ibadah kita selama ini sudah kita perbaiki. Karena banyak di antara kita mencukupkan ibadah sehari-harinya saja, jemaah, tapi tidak meningkatkan kualitas dari ibadah yang dia kerjakan. Dan Rasulullah SAW mengabarkan, banyak orang-orang yang melakukan ibadah tapi ibadahnya tidak diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu, karena dia melakukan ibadah itu hanya sekedar kebiasaan, bukan memperbaiki ibadahnya, bukan mencari tahu mana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia bisa dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surga. Kemudian selawat beriring salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga salawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Coba yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kita yakin semua kita melakukan ibadah, amalan-amalan soleh untuk Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Sehingga kita menjauhkan diri kita dari semua yang berbau kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah menjadikan Allah sesembahan, kemudian menjadikan ada tandingan selain Allah Rabbul Alamin. Bahkan mungkin ada di antara kita berusaha memperbanyak amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya Allah memasukkan kita ke dalam surga Allah Rabbul Alamin, jemaah. Itu yang kita harapkan. Tapi di sana ada sebuah hadis yang sangat panjang, yang menceritakan ada di antara kita, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia bisa masuk surga bukan hanya sekedar bisa masuk surga, jemaah. Karena orang-orang biasanya akan masuk surga, dia akan dihisab dulu oleh Allah Rabbul Alamin. Tentang kekayaan yang kita cari hari ini Allah akan tanya. Tentang amalan yang kita kerjakan pula Allah akan tanya dengan hal tersebut. Tapi ada di antara kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia boleh masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab, jemaah. Langsung masuk dia ke dalam surga Allah Rabbul Alamin. Siapa mereka? Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Husain bin Abdurrahman. Dia bercerita pernah duduk dengan Sa'ad bin Jubair. Sa'ad bin Jubair. Kemudian Sa'ad mengatakan kepada para sahabat yang lagi duduk bersama beliau, tadi malam ana melihat bintang jatuh. Siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tersebut? Maka Husain bin Abdurrahman pun mengatakan, ana yang melihat bintang jatuh itu wahai Sa'ad bin Jubair. Tapi pada waktu tersebut atau tadi malam aku tidak lagi sholat. Kemudian Sa'ad mengatakan, apa yang engkau lakukan? Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku lagi disengat oleh binatang. Ada yang menyebutkan disengat oleh kalajengking. Kemudian Sa'ad bin Zubair mengatakan, apa yang engkau lakukan ketika engkau disengat
oleh kalajengking atau binatang tersebut. Maka Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku meminta seseorang untuk meruqyah aku. Kemudian Sa'ad mengatakan, kenapa bisa engkau meminta ruqyah? Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan, karena disebutkan oleh seorang tabi'in, atau disebutkan ada hadis Nabi yang sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya ketika orang disengat oleh sesuatu yang paling mujarab itu adalah dia diruqyah. Asy-Sya'bi disebutkan dari Asy-Sya'bi, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ruqyata illa min ainin au wahabin atau humatin. Maka tidak ada ruqyah yang paling afdal, kata Asy-Sya'bi, menuturkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali orang yang kena penyakit ain atau dia terkena dengan sengatan. Maka apa kata Sa'ad bin Zubair mengatakan kepada Husain bin Abdurrahman, maka sungguh baik seorang mukmin ketika dia mendengar sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diamalkan hadis tersebut. Dan engkau adalah orang yang sangat luar biasa sekali, kata Sa'ad bin Zubair. Karena engkau mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak peduli hikmahnya apa. Engkau tidak peduli apakah hukumnya sunnah, apakah hukumnya adalah sunnah muakkadah atau mungkin yang lainnya. Tapi engkau mendapatkan hadis tersebut, kemudian engkau amalkan. Dan memang seorang ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak peduli apakah ada hikmahnya, tidak peduli apakah ada sesuatu yang baik di sana, karena memang semua ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baik, maka silahkan dia kerjakan. Tapi apa kata Sa'ad bin Jubair? Dia mengatakan, aku mendengar sebuah hadis yang berkaitan tentang hal tersebut. Hadis yang berasal dari Ibnu Mas'ud, kata beliau, bahwasanya suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allahu Jalla Jalaluhu ketika dibawa dia ke surga. Ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 2 atau 1 orang. Ada di seorang nabi, kata Nabi, ada seorang nabi yang pengikutnya cuma 1. Ada seorang nabi yang gak ada pengikutnya sama sekali. Ternyata nabi-nabi yang berdakwah di jalan Allah itu terkadang gak ada yang ikuti jemaah. Dan kita juga jangan merasa resah dengan hal tersebut. Ketika antum ngajak orang untuk mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu, dia tidak terima apa yang antum sampaikan, jangan antum bersedih. Ada orang yang lebih hebat daripada kita tapi tidak diterima dakwahnya, Nabi jemaah. Tapi antum harus terus berusaha saling mewasiati dalam kebenaran. Apalagi itu adalah keluarga kita. Yang tanggung jawab kita adalah membawa mereka untuk masuk ke dalam surga dan membuat mereka jauh dari neraka. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah Jalla Jalaluhu tampakkan ada sawatul a'zam, sekelompok umat yang banyak, dan aku menyangka itu adalah umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi malaikat Jibril mengatakan, la, itu bukan umat. Itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Kemudian setelah itu ditampakkan lebih banyak lagi setelah itu. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, itu adalah umatmu, di antara mereka adalah sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70.000 orang yang dia masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Sehingga para sahabat yang hadir di majelis tersebut, dia mengatakan, kayaknya yang dia masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab adalah orang yang senantiasa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang lainnya mengatakan, mungkin yang dia lahir dalam keadaan Islam, yang dia tidak pernah melakukan perbuatan syirik dan yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya. Kemudian disampaikan oleh para sahabat tentang keluhan para sahabat yang lain. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara sifat-sifat orang yang dia bisa masuk surga
tanpa hisab, tanpa adab. Siapa di antara mereka, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, humul ladzina la yastarqun, orang-orang yang gak minta ruqyah dia. Ruqyah boleh jemaah, tapi meminta ruqyah akan menghilangkan keutamaan kita dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Kenapa bisa mengurangi atau bisa membuat kita tidak bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa adab? Karena ketika kita minta bantuan kepada orang lain, bantuan dari Allah itu sedikit kita lupakan. Dan Masya Allah, Allah Jalla Jalaluh menimpakan kita tahun-tahun kemarin jemaah dengan corona, COVID. Yang sehingga tawakal kita kepada Allah itu lebih banyak jemaah. Antum kalau sakit flu, siapa yang berani datang ke puskesmas? Walaupun dia memiliki BPJS, gratis dia berobat. Ketika dia demam, siapa yang berani ke rumah sakit untuk memeriksakan dirinya? Karena dia takut dia akan ditimpakan atau dianggap kena dengan COVID. Akhirnya dia berusaha di rumah sembari berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia nyari cara, dia nyari obat herbal. Dan itu adalah usaha yang terbaik dilakukan oleh seorang hamba jemaah. Jangan kita tergantung kepada dokter. Karena akan membuat terkadang kita akan jatuh ke dalam perbuatan syirik jemaah. Iya. Mana dia disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada orang yang berobat, kemudian dia mengatakan, seandainya kalau bukan karena Allah dan obat ini, dia menggunakan dan jemaah. Dalam keadaan fikih itu dan itu menyetarakan Allah dengan obat tersebut yang mengobati dia. Dan kita seperti itu jemaah. Sakit kepala sedikit-dikit minum bodrek. Kemudian kita mengatakan, seandainya kalau nggak ada bodrek ini nggak sembuh, ada jemaah. Dia menyandarkan kesembuhan itu kepada bodrek jemaah, atau kepada obat yang lainnya. Padahal yang menyembuhkan dia adalah Allahu Jalla Jalaluh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala yatatayyar, orang-orang yang tidak suka tatayyur, menganggap sial. Dan sekarang manusia itu banyak yang menganggap sial jemaah. Nabrak kucing, sial. Kemudian lihat ada burung kupu-kupu masuk ke dalam kamarnya, sial. Ada burung gagak di atas rumahnya, sial. Bahkan di daerah Jawa sana jemaah, itu angka 13 itu nggak boleh ada jemaah. Bahkan ada hari-hari yang mereka anggap itu adalah hari yang sial, atau ada bulan-bulan yang sial juga jemaah. Lah, kesialan itu dari Allah Jalla Jalaluh, bukan dari makhluknya. Allah yang menimpakan kita musibah jemaah, kemudian kita menyandarkan musibah kepada makhluknya. Hati-hati dengan hal tersebut. Dan bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyetarakan sial itu adalah kesyirikan jemaah, atau tayyur syirkun jemaah. Menganggap suatu hal itu sial itu adalah kesyirikan, sehingga kita akan memberikan sandaran hidup kita kepada benda, bukan kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yaktawun, orang-orang yang dia tidak berobat dengan kai, dengan besi panas. Ada pengobatan dengan besi panas jemaah. Besi itu dipanaskan, kemudian ditempelkan di kaki jemaah, di bawah tumit itu. Itu mujarab untuk pengobatan jemaah. Atau mungkin ada yang sekarang pakai jarum yang dia dipanaskan kemudian dicucuk ke kulit dan yang lain. Itu tidak haram. Tapi itu akan membuat orang itu tidak dijamin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Usikum wa nafsi bitaqwallahi jalla jalaluh faqad fazal muttaqun. Cuma yang semoga dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabbnya lah dia bertawakal.
Kemudian disebutkan tawakal itu bukan pasrah, jemaah. Banyak orang ketika dia sakit, apa katanya, saya bertawakal kepada Allah, kemudian dia tidak berusaha. Dan tawakal yang sejati itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dibawakan atau yang disebutkan hadis yang sahih dan dikeluarkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya, dalam hadis Arba'in yang dia tambah menjadi 50. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taqdu himasan wa taruhu bitawadud." Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu, maka sungguh Allah akan memberikan semua yang kalian inginkan. Sebagaimana burung bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pagi hari dia keluar dengan perut kosong dan sore hari dia kembali dengan perut kenyang. Maksudnya berusaha, jemaah. Semua kita pengen masuk surga, jemaah. Semua kita pengen untuk mendapatkan keutamaan tersebut, tapi kita harus bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bertawakal itu berusaha, jemaah, dengan melakukan amal-amal soleh, melakukan semua hal yang membuat amalan kita itu jangan sampai dibatalin sama Allah. Menjaga diri kita dari kesyirikan, kemudian kita melakukan ibadah tidak untuk riya, tidak untuk sum'ah dan yang lainnya, maka Allah akan memberikan keutamaan tersebut. Dan itu adalah tawakal, serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan nggak berusaha, jemaah. Bukan nggak berusaha. Bukan berarti kita hanya mencukupkan dengan yang 3 tadi. Kita tidak mau diruqyah. Kita tidak tatawur. Kita tidak berobat dengan besi panas, itu cukup. La, yang menjadi syahidnya dan utamanya adalah tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Karena di antara orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Allah Jalla Jalaluhu adalah orang yang menghindarkan dirinya dari perbuatan syirik. Dan di antara orang-orang yang dia dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surga adalah orang yang akhir dari ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Orang yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah itu adalah masuk surga. Apakah kita yakin kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? La, jemaah. Karena yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu adalah orang yang bertawakal, yang dia berusaha melakukan amal-amal soleh, yang dia tunduk dengan apa yang diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, dia jauhkan dirinya dari semua yang dilarang oleh Allah. Dia melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia hilangkan semua yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jemaah. Kemudian dia pasrah kepada Allah Rabbul Alamin, maka dia akan dimudahkan untuk menjalani kehidupannya, jemaah. Dan bahkan akhir hayatnya akan ditutup dengan husnul khatimah. Bahkan dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Maka di antara syarat yang seorang itu bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah pertama dia tidak minta ruqyah. Kemudian yang kedua adalah dia tidak tatayur. Yang ketiga adalah tidak berobat dengan besi panas. Kemudian yang tawakal. Kemudian berikutnya jemaah, pertanyaan. Bagaimana dengan orang-orang yang berbuat dosa? Apakah mereka bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Maka kita katakan, iya, bisa. Ada seorang perempuan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia itu hamil dari perbuatan zina. Akhirnya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, ya Rasulullah, atahir. Wahai Rasulullah SAW, aku hamil dari perbuatan zina, bersihkan aku, wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, nanti engkau datang kalau engkau sudah melahirkan. Setelah dia melahirkan, dia gendong anak tersebut. Kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini anak dari hasil zina anda, ya Rasulullah. Sucikan aku, ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kasih makan dia. Sampai dia bisa makan sendiri. Susui dia. Sampai dia sempurna persusuannya, yaitu 2 tahun. Akhirnya dibawa pulang, disusui selama 2 tahun. Kemudian dikasihkan roti di tangannya, dibawa datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah hal itu terjadi, maka dia pun dirajam, kemudian meninggal dunia sampai mati, jemaah. Kemudian ketika selesai proses perajaman tersebut,
Dia di proses kematiannya seperti kaum muslimin, dia dimandikan, kemudian dia dikafani, kemudian Rasulullah SAW hendak mensolatinya. Maka ada seorang sahabat mengatakan kepada Nabi SAW, ia mengatakan, wahai Rasulullah, atusalli alaiha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau salat kepada perempuan yang dia berzina dan dia melakukan dosa besar, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, faqad tabat taubatan law qusimat li sab'ina min ahli Madinah atau min sab'ina alfan min ahli Madinah atau sab'ina min ahli Madinah lakafathum. Sungguh dia telah bertobat, seandainya taubatnya itu dibagikan untuk 70 orang yang paling berdosa di kota Madinah, Allah akan ampuni dosanya dengan hal tersebut. Bahkan disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana para sahabat yang sebelumnya mereka melakukan perbuatan syirik, yang mereka meminum khamar, yang mereka berzina, bahkan mereka membunuh pada waktu tersebut, kemudian masuk ke dalam Islam, maka Allah Jalla Jalaluhu akan memberikan dia keutamaan. Bukan hanya dihapus dosanya jemaah, tapi perbuatannya itu diampuni oleh Allah, kemudian dia akan diberikan seperti dosa yang dia lakukan, yang dia minta ampun kepada Allah, seperti itu pahala yang akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Maka semua kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ternyata 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab dari umat Nabi SAW itu bisa membawa 70.000 lagi. Bahkan dalam hadis yang lain bisa membawa 10.000 lagi. Kemudian yang berikutnya bisa membawa yang berikutnya dan seterusnya sampai hari kiamat. Gimana? Ya, kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Jalla Jalaluhu ke dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, dengan tidak meminta ruqyah. Kemudian yang berikutnya tidak tatayur. Kemudian yang berikutnya tidak berobat dengan besi panas. Kemudian yang berikutnya adalah bertawakal kepada Allah Jalla Jalaluhu, melakukan amal-amal soleh, kemudian menjauhkan diri kita dari semua pembatal-pembatal amal soleh tersebut. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah Jalla Jalaluhu. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Qala Allah Jalla Jalaluhu, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma atina nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaq wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. استووا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dan rapatkan safnya. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم سورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات لله. اللهم إني أعوذ بك رب اغفر لي ولوالدي ولي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع الجد.